Wah, pagi-pagi ngasih sarapan ikan dulu ya. Tapi kok digigit semut saya ini. Bahjan, semut. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan. Sarapan pagi ikan. Kur. Kasih lagi. Kur. Kita tuh kalau ngasih sesuatu harus adil dan merata ya. Kur. Baik ngasih makan, ngasih hadiah, ngasih hukuman, itu harus sesuai yang dilakukan ya. Iya. Jangan tidak melakukan sesuatu tapi dihukum, kan itu jadinya nggak adil ya. Kur. Nah, ini sudah aman ya. Sudah aman, ikannya udah dikasih sarapan ya. Cuci tangan baru kita yang sarapan. Oke lah. Dah. Itu lagi minta sarapan tuh. Nanti kau kasih sarapan nanti sebentar ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, Bang Tekso di sini ya. Nah, di hari yang sangat cerah ini, pagi hari, saya doakan semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih keadaan sakit, semoga lekas sembuh. Dan semoga kita semua dilancarkan usahanya, aktivitasnya, dan rezekinya untuk hari ini. Dan bisa memberi berkah buat kita semua. Amin. Ya, jadi hari ini saya akan bahas kasus yang sering dijumpai ya. Artinya ini kasus korban kesengajaan. Jadi sekarang itu setiap manusia, setiap orang itu pasti punya HP ya. Dan kadang HP itu jadi korban KDRT, entah itu disengaja atau nggak disengaja. Contohnya nggak sengaja ya paling jatuh ya. Kalau disengaja ya paling dibanting, dilempar, diinjak-injak. Pokoknya HP itu selalu menjadi korban ya. Nah, ini tentunya sayang banget ya. Jadi HP yang tidak tahu apa-apa malah menjadi korban KDRT sehingga rusak. Saya himbau buat teman-teman pengguna gadget atau pengguna smartphone ya, bijaklah pakai HP, jangan sakiti, karena HP itu nggak tahu apa-apa. Intinya kalau ternyata kita emosi lalu kita banting HP kita, kadang menyesal, akhirnya dibawa ke tempat servis. Nah, kali ini sebetulnya poin pentingnya saya sampaikan, HP yang kebanyakan dibanting lalu jatuh ataupun korban KDRT ya, kadang kasus-kasus itu tuh bisa teman-teman bongkar sendiri dan selesaikan sendiri. Kebanyakan kasus terbesarnya ya LCD pecah, lalu yang kedua ada beberapa yang enggak presisi, seperti contohnya di HP ini. Kita akan bahas bareng-bareng dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman agar lebih hati-hati ya. Jangan sakiti HP kalian. Oke, kita langsung simak saja ya. Oppo A53. Wow, LCD-nya ya. LCD-nya nih efek benturan ini, gesang. Di sini juga garis. Ini. Oke, kita langsung ke permasalahannya ya. Tidak mau dicas. Oke, ini buat perbandingan, ada HP punya saya sama-sama Type C ya. Jadi kasusnya HP ini dicas nggak mau. Kalau punya saya, dia langsung kebaca di sini. Di sini juga muncul tanda petir ya. Artinya ini aman ya, kabelnya aman. Nah, ini muncul 1,5 ampere. Lalu saya coba langsung di sini, tidak mau ya. Oke, saya simpan dulu HP yang ini. Sama sekali nggak respon ya, sama sekali nggak mau ngisi ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini itu banyak faktor ya.
kita mesti tahu kronologi atau histori sebelumnya. Ternyata HP ini tuh tadi historinya dibanting. Parah nih, dibanting ya. Berarti korban KDRT ini ya. Jika kita lihat historinya karena jatuh, itu ada beberapa faktor. Bisa terjadi benturan sehingga IC casnya itu bermasalah. Bisa terjadi ini juga bisa. Jadi yang perlu dipahami buat teman-teman pemula ya, untuk kasus tidak mau ngecas itu yang paling utama cek ini. Setelah itu fleksibel yang sini, lalu ke bagian mesin. Oke, ini sudah terbuka untuk framenya. Lalu tahapan yang paling awal kita akan cek dulu, pastiin untuk di bagian papan konektornya. Jadi papan konektor tuh bagian yang paling awal ya, mesti kita cek. Oke, ini sudah terbuka. Ini kita langsung matiin dulu ya. Langsung cabut baterai saja. Lalu pastiin ya, untuk konektor ini terhubung atau tidak, itu penting. Nah, ini masih terhubung ya, kita lepaskan. Lalu ini juga kita lepaskan. Lalu kita langsung saja copot. Jadi untuk kasus cas, ini poin penting atau poin yang paling utama ya, yang mesti kita fokuskan. Nah, ini menggunakan Type C ya. Jadi tahapan pertama, kita coba bersihkan dulu. Simple aja, kita coba bersihkan dulu. Semprotkan, saya menggunakan ini. Jadi kontak cleaner tuh bebas ya, merek apa aja bebas. Kita bersihkan dalamannya seperti ini. Setelah itu kita bersihkan juga untuk di bagian konektornya. Lalu setelah itu kita bersihkan di bagian ini juga, bagian fleksibel. Biasanya kasus-kasus masuk air di sini itu banyak korosi ya. Kalau HP ini itu bukan karena masuk air, terlihat masih bersih ya, nggak ada tingkat korosi ya. Ini HP karena korban KDRT. Korban KDRT itu bisa mengakibatkan HP memang rusak ya. Maksudnya korban KDRT itu bisa dibanting, dilempar atau jatuh ya. Oke, setelah itu pasang kembali ya. Kita cek. Lalu kita pasang kembali konektornya. Lalu kabel konverter antena ya, kita pasangkan juga. Lalu kita coba. Nah, jika ini nggak bisa, coba dengan yang baru. Saya kayaknya punya stok. Contohnya tuh seperti ini. Saya ambilkan dulu. Nah, ini dia. Ini untuk Oppo A53. Kalau ini kita bersihkan, kita pasang, dia nggak mau, ganti kepalanya ini ya, konektor casnya dengan yang ini. Tapi jika teman-teman nggak punya alatnya ya tinggal pasang aja yang ini. Cuman bedanya ini kan papannya jadi nggak ori ya, yang ori yang ini. Kalau yang ini rusak konektornya kan, kalau kita punya alat pemanasnya, kita ganti saja dengan yang ini. Namun sebelum kita coba ganti, kita pastiin dulu, kita bersihin, kita pasang lagi mau atau tidak. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa ya. Alhamdulillah, muncul 0,2 ampere. Alhamdulillah. Loh, tampilannya kok kayak gini ya. Masya Allah, rupanya ini belum tak pasang guys. Aduh, ini efek rewang ini. Lalu ini, oh ini, ini lepas ya. Lepas mungkin dari awal apa ya. Ini karena efek kebanting ya, jadi sampai ini terlepas ya. Ini lupa saya belum pasang. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perhatiin ampernya ya.
1,4 ampere. Artinya ini stabil ya. Jadi untuk mengetahui arus ampere yang asli lewat seperti ini, smart USB. Nih, kelihatan nggak? Sekarang 0,9, tadi 1,2 ampere, 0,8, 0,8. Bentar, ini ngecas nggak dia? Ini karena ini kita mesti tekan ya, supaya ini nempel untuk di pin tombol powernya. Oke ya, 95. Ya, kita akan tunggu ngisi apa enggak. Ini 95 ya. Kita mulai dari awal. Kita biarkan, kita tunggu ngisi atau enggak. Oh, 96 ya. Tadi 95, ini sudah 96. Berarti oke lah, ini ngisi, nggak masalah. Ya, ini yang dinamakan rezeki ya. Berarti kesimpulannya, kemungkinan besar saat HP ini dibanting, ini tuh terlepas, tidak terhubung dengan baik bagian sini. Karena saya tidak nyopot sini ya, saya hanya nyopot sini. Kemungkinan jatuhnya begini. Jika kita lihat di tampilan ini ya, ini mesti ditempel begini ya, supaya dia itu bisa ditekan tombol power. Kita akan nyalakan. Jika kita lihat, ini yang paling rawan kena ya, atau ini benturan yang keras tuh di bawah. Karena kita bisa lihat tampilan LCD-nya begini. Berarti area yang terkena benturan atau bantingan yang awal itu di sini. Sehingga mungkin ya ini konektornya agak kurang terkonek dengan baik. Intinya HP ini nggak masalah. Hanya efek jatuh seperti ini. Itulah mengapa buat teman-teman yang bukan teknisi ya, jika mempunyai HP kondisi habis jatuh, lalu entah itu mati, entah itu nggak mau ngecas, entah itu kameranya terus nggak berfungsi, bongkar semua. Cek bagian konektornya, biasanya melompat. Kayak di konektor ini tadi kan dia sempat ini ya, lepas ya, tanpa kita sadari tadi kan ini lepas. Kemungkinan itu lepas sudah dari semenjak jatuh ya. Dia cepat, istilahnya itu cepat. Oke, kita coba kembali ngecas. Alhamdulillah muncul tanda petir, artinya nih aman, terkendali. Ya, berkah ya, berarti nggak jadi di servis nih. Ya, ini alatnya. Kalau teman-teman tuh kebetulan ini rusak, bisa diganti ya dengan pembelian alat seperti ini, murah kok. Oke, mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya. Dan alhamdulillah bisa kita bahas konten untuk hari ini. Terima kasih, tetap semangat untuk pemula dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.